Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Firman Tuhan pagi ini saya berikan judul Libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Langsung saja ya kita buka ayatnya dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayat 13 sampai 15, mungkin ada di rumah baca sampai 17 secara lengkap ayat ini. Mungkin lebih baik dan pemahamannya lebih bagus ya. Tapi pagi ini kita baca saja ayat 13 sampai 15. Seperti biasa kita akan baca bergantian. Saya membaca 13, Anda 14, 15-nya sama-sama ya. Masing-masing kita membaca satu ayat. Yakobus pasal 4 ayat 13 begini kata firman Allah. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Teruskan 14 saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15 mari sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu, dalam setiap perencanaan kita. Kalau saudara baca judul perikop dalam ayat-ayat yang kita baca Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 itu judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Jadi kalau saudara punya Alkitab, saudara buka judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dari judulnya saja kita tahu bahwa dari ayat-ayat yang barusan kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai turun ke bawah, artinya begini bahwa Tuhan itu tidak pernah melarang setiap kita untuk kita membuat perencanaan dalam hidup kita. Urusan-urusan hidup kita untuk masa depan kita, saya ulang, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk setiap kita menyusun, buat perencanaan untuk apa yang kita mau buat, apa yang kita mau lakukan. Tuhan katakan boleh, Tuhan gak pernah larang. Silakan untuk buat perencanaan. Sebab memang kalau kita pelajari baca dalam Alkitab, saya pelajari begini. Tuhan itu terbiasa dengan yang namanya perencanaan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mengalir saja. Kayak kita, banyak orang di antara kita kalau ditanya bagaimana Pak? Nanti rencana ke depan, ya sudahlah mengalir saja. Kayak Bengawan Solo, kayak sungai, mengalir saja. Kalau saudara ingin masa depan saudara di tahun depan 2022, masa depan yang baik, seperti pujian tadi, masa depan yang penuh dengan harapan, ya, masa depan yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang sukses dan berhasil. Tentu saja kita nggak bisa seperti pandangan filosofi dunia yang berkata, ya sudahlah hidup ini yang penting mengalir saja. Saya mesti berkata terus terang kepada Anda, Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbiasa dengan mengalir saja. Justru Tuhan kita, Tuhan yang terbiasa dengan yang namanya perencanaan, planning. Anda bacalah di Alkitab. Terlalu panjang kalau saya kupas dari awal saudara ya. Kalau Anda baca saja dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 begitu ya. Bagaimana Tuhan ketika menciptakan alam semesta. Semuanya dengan perencanaan yang jelas. Ya, hari pertama, hari kedua Tuhan menciptakan. Hari ketiga sampai hari kelima Tuhan ciptakan alam semesta. Serta segala isinya. Setelah semua jadi diciptakan oleh Tuhan. Baru kemudian hari ke-6 Tuhan ciptakan kita manusia. Setelah semuanya tersedia, kebutuhan semua ada, hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia untuk menikmati itu. Dari apa yang saya ceritakan singkat tentang penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6 kita tahu Tuhan dia bekerjanya, dia bergerak itu apa ya, berdasarkan timeline.
berdasarkan schedule, sebuah perencanaan yang jelas. Tuhan itu kerjanya, orang Jawa katakan nggak ujuk-ujuk. Tuhan cara bergeraknya nggak tiba-tiba jadi, enggak. Semua ketika Tuhan melakukan bergerak itu semuanya dalam perencanaan yang sangat matang, perencanaan yang sangat jelas. Dia bergerak berdasarkan timeline, perencanaan, schedule yang jelas. Makanya kalau saudara nanti bulan depan kita merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus. Kalau Anda baca dalam suratan Petrus, kelahiran Yesus bahkan sampai kematian korban di kayu salib, itu Alkitab katakan itu sudah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan. Bayangkan Yesus lahir, sampai Yesus mati, bahkan naik ke sorga, sampai datang kembali, menjemput kita gereja yang mempelai wanitanya. Itu pun telah dipersiapkan Tuhan, sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Sepakat dengan saya? Jadi sebelum dunia ada, Tuhan sudah merencanakan semua sampai penebusan, sampai pengangkatan kita bertemu dengan mempelai pria sorgawi. Sudah dalam rencana. Sudah bayangkan, dari awal penciptaan sampai kedatangannya sudah dalam rencana. Makanya tegas-tegasan saya berkata, Tuhan tidak terbiasa bergerak begini. Ya sudah mengalir saja. Enggak, dia pribadi yang terencana. Sebab itu poin pertama, saya ingin bagikan ini sama saudara. Bahwa perencanaan itu adalah kunci keberhasilan. Perencanaan itu adalah kunci masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Saya suka pakai contoh begini. Misalnya ada satu kota, ya, dia itu setiap kali hujan banjir, ya, selalu pokoknya setiap kali hujan kota itu selalu banjir. Itu pasti ada masalah dalam soal perencanaan tata kotanya. Masalah bagaimana? Mungkin ada perencanaan yang dilanggar dari rencana semula yang sudah bagus. Mungkin ada rencana tata kota yang sudah bagus disusun sama para ahlinya di kota itu, ya. Tapi ternyata dirubah fungsi perencanaan itu. Misalnya contoh yang sering kita dengar soal Jakarta, ya. Kenapa banjir Jakarta? Karena banyak hutan lindung berubah fungsi jadi villa, jadi rumah penduduk gitu ya. Resapan kurang sehingga karena berubah fungsi atau karena perencanaan semula yang sudah bagus dilanggar, maka akibatnya setiap kali hujan banjir datang. Selalu banjir, selalu banjir. Kalau selalu banjir berarti ada masalah. Problemnya, masalahnya adalah ada perencanaan yang dilanggar dan dirubah fungsinya. Saya cuma kasih gambaran sama saudara. Seperti itulah ternyata kehidupan Anda dan saya. Kenapa seringkali musibah datang dalam hidup kita? Kenapa persoalan datang melanda hidup kita? Kenapa kita mengalami kesulitan? Kenapa krisis terjadi dalam hidup kita? Ya, ada banyak kesukaran terjadi. Maaf kata, bisa jadi termasuk kemiskinan. Kenapa kita alami? Jangan-jangan kita itu melanggar perencanaan. Problemnya adalah begini, pada perencanaan yang gak betul. Mari kita belajarlah lihat dalam firman Allah bahwa Tuhan kita itu dia bekerja, dia bergerak selalu berdasarkan perencanaan. Dia maha tahu saudara ya, sampai yang namanya rencana 1000 tahun ke depan. Sampai yang namanya rencana 2000 tahun ke depan. Dia itu sudah tahu. Dia unlimited God. Tuhan yang tak terbatas dan dia maha tahu. Itu pun dia mengerjakannya semuanya dalam perencanaan yang sangat jelas dan terperinci. Makanya bagian pertama saya ingin bagi sama saudara. Perencanaan itu kunci keberhasilan kita. Seringkali muncul datang masalah, datang musibah, datang kesulitan dalam kehidupan kita. Masalahnya ada pada perencanaan kita yang gak benar, gak beres. Kita berada di akhir tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Ya, gambarannya seperti apa akhir tahun kita gak tahu. Serba terbatas kita, ya. Kita limited saudara ya. 2022 tahun di depan kita seperti gambarannya seperti apa kita nggak tahu, nggak jelas. Semuanya serba gelap. Makanya kita mesti punya perencanaan. Tapi ingat, perencanaan yang bagaimana?
Yang saya mau sampaikan sama saudara, perencanaan yang libatkan Tuhan tema kita. Ya, supaya rencana kita rencananya berhasil. Ya, ada pepatah di dunia, kata-kata mutiara semacam peribahasa yang bagus, tapi benar juga kalau kita sesuaikan dengan Alkitab. Ada istilah pepatah yang berkata gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kita ini kalau gagal rencanakan masa depan kita, gagallah kehidupan kita. Tetapi kalau kita sukses merencanakan kehidupan kita, ya kita merencanakan untuk sukses. Makanya perencanaan ini penting dalam kehidupan setiap kita. Saya punya cerita sedikit sebelum saya sampaikan ayat-ayat sama saudara menjelaskan firman Allah ini tentang namanya perencanaan. Pentingnya perencanaan, bahwa perencanaan itu menjadi satu kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Ada seorang jenderal yang sangat terkenal di dunia ini, ya, yang beberapa kali memimpin peperangan-peperangan besar dan dia menang. Salah satu jenderal itu adalah bernama Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika. Ya, seorang pemimpin, seorang jenderal perang yang sangat hebat dalam peperangan-peperangan besar, dia seringkali menang. Satu kali dia itu ingin menyerbu, menguasai Filipina. Anda mungkin sering dengar cerita sejarah dunia ini. Jenderal MacArthur mau kuasai Filipina dan ternyata dia mengaku tanpa perencanaan yang matang. Kenapa tanpa perencanaan yang matang? Menganggap remeh. Itu kelemahan umumnya banyak orang. Ya, karena Jenderal MacArthur berpikir Filipina itu negara yang kecil. Sementara dia negara yang besar, punya tentara dalam jumlah yang besar, tentara prajurit yang jauh lebih hebat, dan persenjataan lebih bagus, lebih canggih. Tanpa sebuah perencanaan yang besar, menganggap remeh. Pasti menang dia pikir. Kenapa? Lebih hebat kok prajuritnya. Tapi apa yang terjadi ketika masuk ke Filipina, menyerang Filipina, gagal total. Alias kalah. Seorang jenderal besar Douglas MacArthur kalah perang melawan Filipina. Akhirnya muncul satu kata-kata, dia berkata, I shall return. Saya akan balik lagi. Maksudnya balik ke Filipina. Dan dia berkata, dia menyusun rencana yang matang untuk masuk, untuk menguasai Filipina. Dan sejarah dunia mencatat kalau Anda baca. Akhirnya Jenderal Douglas MacArthur berhasil bukan hanya menguasai Filipina, bukan hanya menaklukkan Filipina, sampai Asia Pasifik dia taklukkan, dia kalahkan. Dengan sebuah perencanaan yang matang. Dia mengaku bahwa tanpa sebuah perencanaan yang matang, gagallah sebuah kehidupan yang direncanakan semuanya tanpa rencana yang matang itu. Akhirnya dia gagal total. Makanya kita belajar ya untuk menyongsong tahun baru 2022. Saya mau ajar saudara lewat firman Allah. Kita butuh yang namanya perencanaan. Nah, ketika kita bicara soal perencanaan, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaan, dalam Yakobus 4 ayat 13-15, kita mesti libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mari kita akan mulai dari ayat yang ke-13, saudara ya. Yakobus 4 ayat 13, mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita membaca ayat ini 2 dan 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara perhatikan kalimat-kalimat firman Allah yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus berkata begini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Menurut saudara ini rencana atau bukan? Ini rencana. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ke satu kota mau berangkat. Ini kan rencana, merencanakan berangkat ke satu kota. Dan di sana begitu nyampe di kota yang dituju, kami akan tinggal setahun. Rencana ini kan saudara ya, kami mau tinggal setahun. Ini perencanaan juga. Dan apa rencananya? Kami mau berdagang serta mendapat untung. Kalimat-kalimat ini jelas ini sebuah rencana. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ini salah?
Nggak salah. Karena memang kita harus punya rencana. Ayat ini bahkan turun ke bawah, Tuhan gak larang kok kita punya rencana. Boleh punya rencana. Kami mau berangkat ke kota Anu. Nyampe di kota itu, kami mau tinggal setahun. Kami berdagang supaya kami dapat untung. Gak salah cari untung. Gak salah ingin sukses. Gak salah ingin mengejar omset yang besar. Keberhasilan, masa depan yang baik. Gak salah punya perencanaan itu. Tapi mari perhatikan. Di ayat yang ke-14-nya, ayat ini menjelaskan begini. Sama-sama ya, kita baca kembali ayat yang ke-14 ya. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika ayat 13 bicara tentang rencana kita sebagai manusia, Tuhan ingatkan kita boleh punya rencana. Bahwa kita menyusun, membuat rencana yang matang dalam hidup kita, boleh-boleh saja, Tuhan tidak larang. Tapi ayat 13 ini warning buat kita. Tuhan peringatkan kita, sematang-matangnya rencana yang kita susun, sebagus-bagusnya rencana yang kita buat, saudara ya, Tuhan katakan apa? Apa arti hidupmu? Tuhan ingatkan kita soal hidup kita, keberadaan kita. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini bicara apa coba? Ini bicara kita yang terbatas. Ya, makanya kalau punya rencana libatkan Tuhan. Sebab ternyata kita punya rencana terbatas, rencana Tuhan yang tak terbatas. Makanya saya katakan begini, kita boleh menyusun rencana, tetapi ingat ayat 14 ini dikatakan apa? 14, tetapi kita, coba munculkan ayat yang ke-14, tetapi kita terbatas dalam banyak hal. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, gitu saudara ya. Jadi kita terbatas, keterbatasan kita nggak tahu, jangankan besok, setengah jam, 10 menit ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu kok tentang keadaan kita. Tapi tadi saya katakan sama saudara, rencana kita terbatas, tapi rencana Tuhan tak terbatas. Tadi saya sempat bilang sama saudara, 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan, dan seterusnya ke depan, Dia itu maha tahu. Dia itu tak terbatas. Makanya rencana Tuhan pun tak terbatas buat kita. Kalau kita punya rencana, baiklah kita serahkan, libatkan rencana kita itu kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Misalnya dengan berdoa. Nanti saya coba terangkan sama saudara. Ada hal yang lain. Kenapa kita mesti melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Coba kita buka dulu ayat ini ya. Ayat yang sangat terkenal, sering juga kita baca. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Kenapa sih kita mesti libatkan Tuhan dalam rencana kita? Di sini kita ketemu jawabannya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini berkata kepada kita, rancangan kita atau rencana kita sama rencana Tuhan itu beda jauh. Seperti tingginya langit dari bumi. Rencana Tuhan itu kayak langit, shemayim, tak terbatas. Rencana Tuhan itu tak terbatas saudara dalam kehidupan kita. Tapi erets bumi, rencana kita itu seperti bumi. Ya, terbatas, serba terbatas, banyak kekurangan. Sebagus-bagusnya rencana kita terbatas. Tapi rencana Tuhan seperti langit tingginya, tak terbatas. Sebab itu kenapa kita mesti rencana kita libatkan Tuhan. Sebab kalau kita punya rencana itu bukan rencana Tuhan, ya pasti gagal. Sebab yang terlaksana, yang jadi pasti rencananya Tuhan. Boleh ya, saya mau ingatkan sama saudara begini. Jangan coba-coba Anda dan saya, kita ini bikin rencana di luar rencana Tuhan. Saya mau ingatkan, yang jadi berhasil bukan rencana kita, yang harus jadi pasti rencana Tuhan. Ya. Dan percaya begini, apa yang Tuhan rencanakan buat kita itu yang terbaik untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Makanya saya ulang,
Jangan coba-coba berani-berani kita membuat rencana. Susun rencana gak libatkan Tuhan. Saya mau ingatkan yang jadi bukan rencana kita loh, rencana Tuhan. Dan memang harusnya begitu. Kalau Tuhan kehendaki. Yang jadi itu kehendak Tuhan, rencananya Tuhan. Di masa-masa pandemi, di awal-awal Corona 2020 bahkan mungkin sampai 2021 ya. Ada banyak orang yang sudah bikin perencanaan yang matang, liburan. Misalnya mau ke luar negeri, berapa banyak orang batal kan? Ya, sudah semuanya disusun. Itu mungkin termasuk juga Anda. Bahkan ada orang yang punya acara yang besar. Kalau liburan batal, no problem, enggak masalah. Karena situasi kondisi. Tapi kasihan ya, orang sudah buat perencanaan misalnya pernikahan. Saya pun ngalami ya di jemaat. Ada jemaat kami juga ngalami. Sudah bikin rencana pernikahan. Tapi hari hanya pemberkatan di gereja pun nggak bisa. Karena gereja ditutup. Ada larangan dari Satgas Covid, tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada kerumunan. Dan memang awal-awal pandemi kita orang semuanya takut ketemu sama yang lain. Kecuali hanya keluarga kita. Anda pun di masa-masa awal ketemu sama saya pendeta pun berpikir gitu. Karena orang luar bukan keluarga. Semua kita takut dengan itu. Makanya ada banyak perencanaan yang besar, pernikahan. Sudah sewa gedung hotel, semua batal. Bahkan saya pernah cerita sama jemaat di Jombang. Saya itu pernah mendampingi seorang hamba Tuhan ketika saya belum jadi gembala, masih jadi pengerja. Saya mesti main keyboard, ya. Saya mesti dampingi gembala untuk main musik. Beliaunya yang memimpin pujian pemberkatan nikah. Yang nikah pemberkatan itu saudara ya, sudah booking hotel bintang 5 di Jakarta. Sudah banyak orang diundang, mungkin 1.000 orang diundang di acara hotel yang besar saudara ya. Semua sudah direncanakan bagus. Tapi siapa sangka hari itu di Jakarta hujan lebat, hujan besar saudara. Banjir besar waktu itu. Sehingga apa? Batal semua acara loh. Undangan gak mungkin datang kan. Tapi pemberkatan nikah, keluarga telepon harus terlaksana. Karena keluarga besar udah ngumpul 1 hari sebelumnya. Minta pemberkatan nikah. Bagaimana caranya? Mobil biasa gak bisa lewat saudara ya. Innova pun gak bisa lewat. Yang lebih tinggi gak bisa lewat. Hari-hari itu seumur-umur pemberkatan nikah. Ya kami itu dijemput pakai truk yang tinggi. Mobil truk yang tinggi. Bayangin pendeta naik mobil truk yang tinggi pemberkatan datang ke hotel. Pemberkatan nikah tetap terlaksana. Tapi acara resepsi batal total. Berarti apa saudara ya? Kerugian ditanggung saudara ya. Yang saya mau bilang sama saudara, yang jadi itu rencana Tuhan, bukan rencana kita. Tentu Anda bertanya, pendeta bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam perencanaan saya? Lewat doa. Saudara, Tuhan gak larang saudara punya rencana untuk tahun depan 2022. Untuk bisnis saudara, untuk kerjaan saudara, silakan saudara punya rencana. Tapi saya mau ingatkan lewat firman Allah, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana saudara. Mau bisnis, mau liburan, mau kemana saja, libatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Doa. Bawalah setiap rancangan saudara, rencanamu kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, saya tahun depan bulan Februari atau Januari, saya tuh punya rencana Tuhan, mau buka usaha ini. Ya, biarlah rencana saya berkenan kepada Tuhan. Tuhan restuilah rencana saya. Tuhan berkati rencana saya. Jadi sebelum Anda melangkah, sebelum buka usaha, bawa dulu sama Tuhan. Gumuli sama Tuhan dalam doa. Itu namanya saudara melibatkan Tuhan dalam rencanamu. Saya pun dengan keluarga, jangankan soal pelayanan. Mau pergi kemana saja. Acara-acara pendeta fellowship kumpul misalnya di luar kota. Atau kami punya rencana liburan. Jauh-jauh hari sebelum liburan hari hanya. Kami suami istri ya. Kami bawa sama Tuhan loh. Padahal urusan liburan loh. Paling 1 hari 2 hari. Tapi kami bawa sama Tuhan. Bukan sekedar berkenan. Kami libatkan Tuhan. Supaya semua baik. Semuanya manis. Sehingga semuanya terencana dengan baik. Sampai urusan itu pun saya bawa sama Tuhan. Jadi bagaimana caranya melibatkan rencana kita dengan Tuhan. Bawa dalam doa saudara. Jangan saudara sudah melangkah baru berdoa ngomong sama Tuhan. Itu namanya ada paksa Tuhan. Tuhan berkati rencana ini Tuhan. Padahal sudah melangkah. Ya. Kalau sampai Tuhan gak berkati kerjaan dagang saya. Awas loh Tuhan. Saya gak mau taat lagi. Saya gak mau setia ke gereja lagi.
itu namanya Anda ngancam Tuhan. Sebaiknya sebelum Anda melangkah melakukan apa rencana saudara, bawa dulu sebelum melangkah rencanamu kepada Tuhan. Ya, mari saya ajak saudara lihat ayat yang ke-15-nya. 13 sudah, 14 sudah, lihat 15-nya. Mari sama-sama kita baca kembali ayat ini saudara. Yakobus 4 ayat 15, 2 dan 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini menarik loh, ini ayat. Keren ini ayat. Jika Tuhan menghendakinya, ya kami akan hidup. Hidup menang, hidup berhasil, hidup sukses. Masa depan hidup kami baik. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup sukses, masa depan baik, berbahagia. Hidup keluarga kita. Dan bisa berbuat ini dan berbuat itu. Perhatikan kata jika Tuhan menghendakinya. Ada kata menghendaki. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya dipakai kata telo. Telo itu artinya adalah jika Tuhan bisa menikmati. Jika Tuhan senang dengan rencana yang kita buat. Jadi kalau kita punya rencana begini, rencana apa saja? Rencana kerja, rencana dagang, rencana apa pelayanan, rencana apa saja. Ketika kita menyusun rencana buat rencana itu, kira-kira Tuhan bisa menikmati enggak sama rencana kita? Ketika saudara buat rencana kerja, mau buka usaha ini, kira-kira Tuhan senang tidak dengan rencana kita? Sebab kalau Tuhan senang dengan rencana kita, Tuhan menikmati dengan rencana yang kita buat. Saya percaya rencanamu yang kamu susun pasti diberkati Tuhan. Rencanamu pasti disertai Tuhan. Hidupmu bahagia. Ya, kalau rencana kita diberkati Tuhan karena Tuhan menikmati, Tuhan senang, maka kita akan hidup senang, kita hidup berhasil, kita hidup bahagia, kita bisa berbuat ini, berbuat itu kata Alkitab. Semua kuncinya adalah Tuhan menikmati rencana kita. Tuhan senang dengan rencana kita. Jadi kalau Anda mau buat rencana yang berkenan kepada Tuhan, tentu Anda tanya, rencana yang Tuhan bisa nikmati, yang Tuhan senang dengan rencana saya itu rencana apa pendeta? Ya gampang jawabnya. Rencana yang sesuai dengan kebenaran Allah. Jangan saudara membuat rencana yang di luar perkataan firman, di luar kebenaran. Ya pasti Tuhan gak menikmati rencanamu. Pasti Tuhan tidak pernah senang dengan rencanamu. Karena rencanamu di luar kebenaran firman. Buatlah rencana yang sesuai dengan firman. Anda mesti bertanya, rencanaku Tuhan senang gak ya? Kalau Anda punya rencana, saya punya rencana pendeta. Mau buka tempat judi. Ya gak usah berdoa saudara, ya gak usah doa lah saudara. Kenapa? Ya Tuhan pasti gak senang lah. Pasti Tuhan gak menikmati rencanamu. Itu gak benar kan rencananya? Jadi kalau saudara mau buat rencana, kira-kira bikin begini, rencana yang menyenangkan Tuhan sesuai dengan kebenaran. Dan saya percaya rencanamu itu pasti diberkati Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita mesti buat rencana yang benar gitu. Rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana yang Tuhan menikmati rencana kita. Kenapa kita mesti buat seperti itu? Anda lihat ayat yang terakhir lah buat kita ini ya. Mazmur 127 ayat yang ke-1. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Mazmur 127 ayat yang pertama, 2 dan 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, Mazmur 127 ayat 1 ternyata Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Makanya dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Ini pengalaman Salomo. Saya suka mengajar ini di dalam pernikahan-pernikahan. Pemberkatan nikah saya suka khotbahkan ayat ini. Ya, Salomo itu orang, kalau kita dengan nama Salomo langsung kita tahu. Oh Salomo itu orang yang terkaya di dunia sampai hari ini. Kenyataannya begitu realitasnya. Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Yang pertama terkaya. Kedua dia orang yang paling berhikmat. Orang yang paling pinter di muka bumi. Gak ada yang melebihi Salomo. Tapi jangan lupa ya. Salomo juga orang yang istrinya paling banyak di dunia. 1000 istrinya. Dan segala macam bla-bla tentang kelebihan Salomo.
Tapi Salomo orang yang terkaya dan orang yang paling berhikmat di dunia ngomong sesuatu yang mengagetkan kita. Kaya kok ngomong begini, hikmat luar biasa kok ngomong begini. Dia berkata begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tahukah saudara, yang dikatakan Salomo sia-sia itu adalah hidupnya sendiri. Kaya raya, sukses secara bisnis, usaha pekerjaan. Pemimpinnya dia sukses memimpin kerajaannya. Tapi dia katakan begini, tapi hidupku sia-sia. Ya, dia membangun rumah tangganya sampai 1000 istri. Itu perencanaannya gak berkenan kan. Dia berkata apa? Ternyata usahaku, rencanaku semuanya sia-sia. Makanya Salomo berkata begini, dia gak bahagia loh hidupnya Salomo. Orang kaya banyak duit tapi sia-sia. Dia mengaku gini, hidupku sia-sia. Sia-sia itu maksudnya hidupnya gak pernah senang. Hidupnya gak bahagia, lahir batinnya gak bahagia. Hidupnya gak sukacita. Dia berkata sia-sia yang aku bangun semuanya. Ya, dia berkata jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saya sampaikan sama saudara, kalau bukan Tuhan yang bangun pabrik saudara. Kalau bukan Tuhan yang bangun toko saudara. Kalau bukan Tuhan yang bangun usaha bisnis dagang saudara. Saya mau kasih tahu, firman Allah katakan semuanya akan sia-sia. Makanya dari awal firman Allah katakan, kalau punya rencana membangun apapun juga, lakukan apapun juga. Nomor 1, doa sama Tuhan. Libatkan Tuhan. Supaya rencana kita direstui Tuhan, rencana kita diberkati Tuhan. Sehingga yang kita rencanakan, yang kita bangun, tidak pernah sia-sia. Saya melihat beberapa orang membangun usahanya puluhan tahun jaya sukses, itu hancur dalam beberapa minggu. Apa tidak sia-sia itu? Saya juga melihat beberapa orang kelihatannya seperti Salomo berhasil luar biasa, tapi hidupnya nggak bahagia. Berkat yang ada dia nggak bisa nikmati. Misalnya dia menderita sakit dan segala macam, nggak menikmati berkat kan. Lalu uangnya untuk apa? Ya sia-sia kan. Beruntung saudara diberkati, saudara bisa menikmati berkat. Itu artinya saya yakin jawabannya karena Anda hidup dalam doa. Menyerahkan rencanamu pada Tuhan. Ingat, supaya yang kita bangun tidak sia-sia. Buat apa mencapai kejayaan tapi sia-sia gitu. Atau rumah tangga kita gak bahagia. Justru diberkati, wah kayak neraka rumah tangganya. Bukankah ini rumah tangga yang dibangun sia-sia? Harta benda yang dia punya, dia rencanakan, dia bangun, sia-sia semuanya. Karena kita percaya hari depan yang baik, sukacita, bahagia, pertolongan, itu datangnya dari Tuhan. Biarlah kita mengakhiri tahun 2021 ini, Desember bulan depan, dengan cantik, dengan indah. Bahkan kita membuka, melangkah di lembaran baru, tahun baru 2022. Kita pun libatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah rencana kita. Sehingga tahun depan, bahkan akhir tahun, kita disertai Tuhan. Langkah kita dipimpin Tuhan. Rancangan Tuhan terindah, masa depan penuh harapan diberikan dalam hidup kita.